Selamat bertemu kembali, atau bukan kembali ya, selamat berjumpa pada mata kuliah mesin-mesin fluida. Jadi mesin-mesin fluida ini adalah mata kuliah pilihan, dan dari Anda yang mengikuti hanya beberapa gelintir saja, tapi tidak apa-apa ya. Kita belajar mesin-mesin fluida itu, maka kita harus mengerti apa itu sebetulnya mesin-mesin fluida secara umum. Artinya itu apa? Kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita ke definisi mesin-mesin fluida, kita materinya yang akan diberikan adalah pompa dan turbin air. Nah, sedangkan kompresor Anda belajar sendiri saja ya, karena kompresor ini materinya banyak, sehingga kalau pompa, kompresor, dan turbin diberikan di dalam mesin-mesin fluida, maka waktunya tidak cukup. Sebetulnya pompa saja bisa 2 SKS tersendiri. Turbin air juga bisa 2 SKS sendiri. Tapi di sini ada pompa, ada turbin air hanya 2 SKS. Oleh sebab itu kompresor saya skip. Kompresor bisa belajar sendiri saja sebagai tambahan kalau Anda ingin memperkaya pengetahuan atau ilmu tentang mesin-mesin fluida kompresor. Lalu apakah mesin fluida? Nah, ini ya. Mesin fluida adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis poros menjadi energi potensial dan atau energi kinetik, atau sebaliknya mengubah energi fluida ya, energi kinetik dan energi potensial menjadi energi mekanik poros. Ya, dalam hal ini fluida yang dimaksud berupa ya cair, gas, dan uap. Namun demikian, karena yang dipelajari adalah pompa dan turbin air, maka tentu fluidanya adalah ini yang paling banyak dipelajari di dalam mata kuliah ini. Karena pompa yang dipompa ya cairan, ya kan, mungkin minyak, tapi kita di materi ini tidak ada. Kita contohnya adalah air saja. Ya, nanti kalau sempat kita buat contoh minyak. Bedanya kan hanya di viskositas sama di densitas. Ya, viskositas sama densitas antara air dengan minyak. Sedangkan gas dan uap ini nanti dipelajarinya di turbin gas dan turbin uap. Itu masuk ke dalam mata kuliah konversi energi. Nah, jadi kalau Anda pengen memperdalam sedikit ya, tambah dengan mata kuliah konversi energi. Namun demikian, sebetulnya tentang gas dan uap, turbin gas dan turbin uap ini sudah banyak dipelajari di termodinamika 2 ya, kalau tidak salah, tentang siklus, yaitu siklus Rankine sama siklus Brayton. Yang gas itu Brayton, yang uap itu adalah siklus Rankine. Kalau Anda masih ingat ya, kalau baca-baca kembali, buka-buka kembali, ya Anda pasti ingatlah. Nah, kita mesin fluida ini kita bedakan menjadi 2, karena di sini ya ada yang mengubah energi mekanis, ini artinya dari mesin itu sendiri, menjadi energi potensial atau energi kinetik fluida. Berarti dari mesin diberi ke fluida. Sedangkan yang di sini atau sebaliknya, energi fluida, kinetik energi potensial menjadi energi mekanik poros. Ini berarti dari fluidanya menjadi ke
menggerakkan mesin. Ya, sehingga kita kelompokkan menjadi dua mesin fluida, ya, yaitu ini. Ini ingat-ingat, kita bedakan menjadi dua kelompok mesin fluida, yaitu ada mesin tenaga bila menghasilkan kerja, mesin kerja bila dia memerlukan kerja. Ini memerlukan listrik terutama, ya kan? Ini bisa menghasilkan listrik. Ya, kita lihat contoh-contohnya atau apa saja yang termasuk mesin tenaga, apa yang termasuk mesin kerja, ya. Kita contohnya berikutnya. Nih mesin tenaga, ya. Mesin tenaga itu adalah mesin fluida yang berfungsi mengubah energi fluida, baik itu energi potensial, energi tekanan, maupun energi kinetik, menjadi energi mekanis poros atau menjadi putaran poros. Ya, contohnya adalah turbin air, kincir air, kincir angin, turbin gas, turbin uap, dan lain sebagainya. Tapi kita akan ke turbin air atau kincir air, ya. Kemudian mesin kerja. Ingat ya, kalau tenaga itu menghasilkan, kalau kerja itu mesin yang mengubah mekanis poros. Mesin yang mengubah mekanis poros menjadi energi potensial. Nah, ini salah ketik. Menjadi energi fluida, potensial, tekanan, atau kinetik. Contohnya yang akan kita pelajari adalah pompa air, ya. Jadi kita sudah tahu ya, ada mesin fluida yang menghasilkan tenaga dan ada mesin fluida yang memerlukan kerja. Kita lanjut ke pompa. Nah, ini pompa. Pompa mesin fluida kerja, ya, termasuk fluida kerja karena dia memerlukan energi, memerlukan daya, memerlukan listrik. Nah, mesin fluida kerja yang berfungsi untuk mengalirkan fluida dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi atau hanya untuk mensirkulasikan fluida. Mensirkulasikan fluida itu dia tidak tekanannya tidak tinggi, pokoknya hanya mengalirkan saja. Misalkan kita ditambak ya dari ujung sini ke ujung sana. Nah, ini supaya airnya bersirkulasi, Anda boleh menggunakan pompa, ya. Pompanya untuk menggerakkan saja airnya ke sana, lalu balik lagi, kesedot pompa, tekan lagi ke sana, tapi tekanannya tidak sampai tekanan tinggi. Karena memang beda headnya adalah rendah. Cuman biasanya debitnya yang besar, ya. Kita klasifikasikan secara sederhana saja menjadi dua pompa saja, ya kan. Sebetulnya banyak sekali kalau mau mengklasifikasikan pompa. Ya, ini Anda boleh nanti mencari sendiri, boleh referensi di internet atau di mana kalau ingin memperkaya. Saya hanya mengklasifikasikan dua saja, yaitu tekanan statis dan pompa tekanan dinamis atau rotodinamik. Jadi kalau tekanan statis itu dia biasanya tidak berputar, ya. Biasanya kalau yang rotodinamik ini adalah berputar. Yang ini biasanya torak, ya. Torak itu gerakannya adalah maju mundur, ya, maju mundur. Kalau yang ini berputar, ya nanti kita akan tahu apa bedanya dari kedua pompa tersebut. Kita ke
slide berikutnya, yaitu nih ya, pompa tekanan statis. Nah, ini pompa tekanan statis, yaitu pompa yang bekerja dengan prinsip memberikan tekanan secara periodik. Nah, ini terhadap cairan di dalam rumah pompa. Jadi secara periodik itu kadang-kadang beri tekanan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang beri tekanan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang beri tekanan, kadang-kadang enggak. Jadi bergantian gitu ya. Maka periodik. Namanya periodik, seperti Anda kalau lihat grafik sinus itu ada naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini kadang-kadang beri tekanan, kadang-kadang enggak. Beri tekanan, kadang-kadang enggak. Nah, itu namanya periodik ya. Berulang-ulang. Berulang-ulang pada kurun waktu yang sama. Kalau rotodinamik itu adalah pompa yang bekerja dengan cara memutar fluida di dalam rumah pompa menggunakan sudu-sudu pompa, sehingga fluida terlempar keluar secara kontinu. Nah, kalau ini menggunakan putaran, jadi ada piringan di situ yang berisi sudu-sudu, kemudian diputar, ya, maka di bagian tengah fluida akan masuk, kemudian terlempar di ujung keluaran, ya, di ujung luar atau di diameter luar, dia akan keluar. Oke, kita lanjut lebih dalam lagi, yaitu ini pompa tekanan statis. Namun demikian yang akan kita bahas lebih jauh lagi nanti pada mata kuliah ini adalah pompa rotodinamik. Jadi yang akan kita perdalam sampai ke segitiga kecepatan ya, itu adalah yang rotodinamik, yaitu pompa sentrifugal. Nah, sedangkan pompa statis ini juga ada yang berputar ini, tetapi berbeda ya. Nanti ada bedanya dengan pompa yang rotodinamik. Ini contoh pompa tekanan statis. Contohnya adalah dibagi dua, yaitu ada pompa rotari. Nah, pada pompa ini fluida cair masuk melalui sisi isap, kemudian terkumpul dan terkurung di dalam ruangan rotor. Nih masuk ya, masuk, kemudian terkurung di sini, kemudian dikeluarkan. Atau di sini masuk, ya kan? Kemudian keseret ke sana, yang ini keseret ke sini, kemudian keluar. Nah, ini juga ya masuknya ini masuk ke sebelah sini, kemudian masuk ke tekan di sini, keluar ya. Jadi contoh daripada pompa rotary adalah ada screw pump, itu yang ini kan kayak baut ini, maka disebut screw pump. Gear pump, ini kan kayak roda gigi ini, maka disebut gear pump. Yang fin pump adalah yang ada bilah ini, yang ada bilah ya. Jadi kalau yang di pompa rotary sini, dia masuk lewat ujung sini, keluar juga lewat ujung sini. Tapi kalau yang sentrifugal nanti masuknya lewat tengah sini, lalu keluarnya di pinggir sini. Jadi ini kan masuk lewat pinggir, keluar juga lewat pinggir. Jadi sentrifugal masuknya lewat tengah, lewat poros, dekat poros, lalu keluarnya di ujung sini, di bagian luar. Itu yang pompa sentrifugal. Tapi kalau yang pompa rotary adalah seperti ini, masuk dari pinggir juga, keluar juga dari pinggir ya. Kita lanjut ke berikutnya. Jadi selain ada pompa rotary tadi, kita punya pompa torak, reciprocating pump ya. Pompa torak, pompa reciprocating pump. Jadi pompa ini memiliki bagian utama torak atau sejenisnya yang bekerjanya adalah bolak-balik. Ini contoh yang paling bisa dilihat nih.
kan. Jadi pompanya ini kalau ini berputar ke sana ya dia maju mundur, toraknya ini, plungernya ya kan. Ketika maju dia menekan, ketika mundur dia menyedot. Jadi ketika mundur, nah ini ketika mundur ini air masuk serut ke sini. Begitu dia tekan, air keluar ke sana. Ya, ini cara kerja pompa torak. Kalau yang sebelah ini adalah pompa diafragma. Ini dia tidak pakai torak tetapi pakai diafragma. Ini membran di sini. Membran ini yang bisa melekuk ke sana, bisa melekuk ke sini, bisa melekuk ke sana. Mirip ini kerjanya, maju mundur ini, melekuk ke sana, melekuk ke sini, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, mirip saja. Tapi ini pakai piston, sedangkan ini pakai diafragma atau membran. Contohnya di sini ya sudah ya, pompa diafragma dan pompa plunger atau pompa torak atau pompa piston. Jadi kalau Anda dengar plunger sama dengan torak sama dengan piston. Oke, kita ke lanjutnya, yaitu ke pompa tekanan dinamis. Nah, tadi atau rotodinamik tadi ya. Pompa tekanan dinamis. Pompa ini disebut juga rotodinamik pump atau turbo pump atau impeller pump. Mengapa? Karena mempunyai sudu. Yang masuk pompa ini adalah pompa sentrifugal dan pompa jet. Ciri-ciri pompa ini antara lain satu, ini perlu Anda ketahui ya, ciri-cirinya memiliki bagian utama yang berputar dengan sudu-sudu sekelilingnya yang sering disebut dengan impeller. Ini di pompa rumah tangga ini ya, di pompa rumah tangga ya. Kalau yang ini biasanya pompa yang bolehlah yang agak ada lumpurnya, ada yang tidak begitu yang tidak begitu bersih pun pakai ini bisa ya, pakai ini bisa. Kalau yang ini begitu sedikit kena pasir saja dia sudah macet ya. Kalau yang ini dia sudah macet, kalau yang ini tidak macet ya. Memiliki bagian utama yang berputar, sudu-sudu sekelilingnya disebut impeller. Ini juga impellernya, ini sudu-sudunya ini di sini, ini yang kayak emas ini, di sini dalam sini ya. Ciri yang kedua, fluida itu mengalir di antara sudu-sudu akibat berputarnya rotor. Jadi kalau ini masuk lewat sini, ini kan porosnya ya, nanti masuk lewat sini, keluarnya ke sana. Jret, masuk ke sini, keluarnya ke sana. Ini ke sana, nah, pokoknya ke arah luar, keluarnya ya, outletnya. Ini juga masuknya di sini, kemudian terpental keluar, nah, terpental keluar. Nah, gitu cara kerja pompa rotodinamik. Jadi masuknya adalah dekat poros, keluarnya adalah pada diameter luarnya ya. Itu oke, mungkin sudah Anda paham. Kalau Anda penasaran boleh saja nih Anda buka pompa rumah tangga itu ya kan. Pompa rumah tangga itu dalamnya seperti ini. Kita lanjut ke pompa ya, sentrifugal. Sekarang kita ke pompa sentrifugal ya. Prinsip kerja pompa sentrifugal adalah energi mekanis dari luar diberikan pada poros untuk memutar impeller. Nah, lalu bagaimana kok impellernya bisa berputar, porosnya bisa berputar? Nah, karena porosnya dihubungkan dengan motor listrik. Motor listrik, bagaimana dia bisa berputar? Ya karena ada listrik. Kalau tidak ada listrik ya sampai kapanpun tidak akan memutar.
Nah, kalau sudah berputar, maka fluida yang berada di dalam impeller itu kedorong sudu-sudu dan akan terlempar menuju keluar. Nah, pada proses ini fluida akan mendapatkan percepatan sehingga fluida tersebut mempunyai energi kinetik. Jadi energi mekanik poros dirubah menjadi energi kinetik menggunakan pompa. Kecepatan keluar fluida ini selanjutnya akan berkurang dan energi kinetik akan berubah menjadi energi tekanan. Nah, setelah keluar dari sudu ini menjadi energi tekanan. Ya, menjadi energi tekanan lagi karena kecepatan tadi hanyalah di dalam impeller. Begitu keluar dari impeller, kecepatannya sudah berbeda, sudah banyak menjadi energi tekanan. Nah, sehingga pompa itu memiliki head, ya, tekanan ketinggian, atau namanya apa ya, discharge pressure. Nah, discharge pressure itu karena berubah menjadi tekanan. Nah, berubah menjadi kecepatan keluar fluida selanjutnya akan berkurang dan energi kinetik akan berubah menjadi energi tekanan, ya, di sudut-sudut pengarah atau dalam rumah pompa. Adapun bagian-bagian utama dari pompa sentrifugal adalah poros, ini yang paling penting ya. Ada poros, ada impeller, dan ada rumah pompa. Nah, jadi ada poros untuk memutarnya, impellernya adalah untuk melemparkan fluidanya nanti, dan rumah pompa adalah untuk melindungi impellernya. Itu kira-kira pompa sentrifugal. Lalu ke sini, nah ini termasuk pompa sentrifugal tadi ya. Tekanan tersebut tergantung pada densitas dan head atau ketinggian. Nah, ini tekanan yang berada di discharge tadi atau di sisi outlet. Kalau tekanan di sisi inlet adalah biasanya negatif, ya, biasanya negatif atau rendah lah, lebih rendah dibanding dengan outlet. Karena tekanannya rendah, maka air bisa masuk ke situ. Kalau dia tekanannya tinggi, ya air tidak bisa masuk ke dalam sudu. Tapi karena tekanannya adalah rendah, maka airnya masuk. Kemudian setelah masuk ke impeller diputar, lalu menjadi kecepatan. Setelah kecepatan menjadi tekanan. Nah, tekanannya adalah sama dengan P kali G kali H. Jadi rho GH, ya. P sama dengan rho GH. Atau boleh juga kalau Anda sering menggunakan gamma H, ya, P sama dengan gamma H. Ini adalah tekanan, namanya tekanan hidrolis. Tekanan hidrolis kenapa? Ini adalah tekanan fluida, ya. Jadi tekanan yang sudah diberikan kepada fluida. Itu kira-kira ya. Kalau pada saat masuknya adalah lewat sini. Ini masuk, ya, masuknya lewat sini. Ini kan, ini porosnya nih. Maka tadi saya bilang bahwa dia masuknya itu lewat dekat poros. Nah, ini persis ini, persis di dekat poros ini, baru dia masuk ke sana, terpental keluar. Ya, ini masuknya di sini. Kan? Kemudian disinilah kemudian terseret keluar, terpental, ya, begitu. Lah, rho GH hanya ini adalah ketinggian, ya, hanya ketinggian. Makanya ada pompa yang spesifikasinya itu ditulis, misalkan head pompa discharge 9 meter, kemudian isap 3 meter. Nah, itu Anda bisa perhatikan kalau Anda beli pompa rumah tangga itu bisa bertanya, ini head tekannya berapa, head discharge-nya berapa.
atau head isapnya berapa. Nah misalkan head isapnya itu 3 meter, kemudian Anda pasang pada sumur dengan kedalaman 4 meter, ya maka air tidak bisa kesedot. Pompa Anda tidak kuat menyedot air pada ketinggian 4 meter. Kalau di spesifikasinya itu tekanan hisapnya atau tekanan inletnya itu atau head isapnya itu misalkan 3 meter. Jadi kalau Anda punya sumur kedalaman 4 meter, pompa headnya adalah 3 meter, maka Anda pompanya harus diturunkan ke dalam sumur sana, tapi jangan sampai tenggelam, kecuali submersible pompa enggak apa-apa. Kalau yang pompa Sanyo, pompa Shimizu, pompa DAP, pompa nasional, yang pompa rumah tangga biasa itu cukup diturunkan saja, sehingga jarak permukaan air di dalam sumur dengan pompa itu kurang dari 3 meter. Misalkan pada jarak 2 meter, pada jarak 1 meter. Nah, kalau pada jarak 4 meter, sudah katakan tadi, tidak kuat, tidak akan menyedot. Ya, pompanya tidak kuat, walaupun berputar kencang di situ, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau tidak percaya, boleh dibuktikan nanti ke rumah. Anda kalau sudah punya pompa, atau kalau belum beli pompa dulu, kemudian Anda pasang pada sumur yang dalam, tapi headnya pompanya misalkan milih yang 2 meter atau yang 3 meter, Anda pasang yang 5 meter. Coba pasang pada jarak ke permukaan airnya itu 5 meter, nanti tidak akan keluar. Ya, itu salah satu keuntungan kita belajar mesin-mesin fluida ini, sehingga tahu. Demikian pula discharge-nya misalkan disebut 9 meter, tapi Anda membuat bak penampungnya kok 12 meter, ya tidak bakalan nyampe, tidak akan airnya sampai di sana, tidak kuat, ya, tidak kuat. Jadi kalau di spesifikasinya biasanya di nameplate namanya ya, ada kayak aluminium itu ada tulisannya di situ. Ada head discharge sekian, head isap sekian. Nah, kalau Anda 9 meter itu lebih baik penampungannya jangan sampai 9 meter. Ya kan? Harus ya, kalau pengen lancar ya setengahnya, misalkan 4,5 meter saja. Ya, tapi kalau 9 meter itu ya mungkin mengalir, tapi kecil sekali sudah ya, karena itu kan sudah mentok di atas, ya mungkin tidak mengalir. Ya, kalau toh mengalir mungkin kecil sekali. Tapi begitu naik sedikit lagi sudah tidak mengalir, tidak bakalan keluar. Jadi nanti hati-hati Anda kalau misalkan punya proyek untuk memasang tower, Anda perhatikan pompanya, jangan sembarangan memasang pompa tapi towernya tinggi sekali, ternyata head pompanya rendah. Lah nanti selesai proyek, selesai dipasang, Anda jalankan tidak menghasilkan air. Wah, Anda dikomplain sama yang menyuruh Anda mengerjakan proyek itu. Anda dikomplain sama yang memberikan biaya untuk itu. Maka harus hati-hati ya. Yang perlu diingat adalah 1, tinggi isap. Yang kedua, tinggi discharge, tinggi tekan. Head tekan, head isap, Anda perhatikan. Sebelum Anda mengerjakan proyek, Anda perhatikan itu. Itu kira-kira informasinya tentang memasang pompa dengan memperhatikan head tekan dan head isap. Lah, diameter pompa isap itu akan menentukan kecepatan fluida masuk U1. Nah, jadi kecepatan fluida masuk itu adalah U1.
kecepatan fluida keluar itu adalah U2. Jadi nanti U1 itu kecepatan fluida masuk, ingat-ingat. Kecepatan fluida masuk ya di sini. U1 adalah kecepatan tangensial, tetapi di D1 di diameter 1, yaitu di sisi masuk impeler ini. Apa itu kecepatan tangensial? Kecepatan tangensial adalah kecepatan tegak lurus putaran di situ. Kecepatan tegak lurus daripada putarannya itu. Atau kalau gampangnya ya ini kan ke sini, ini kan tegak lurus ini, ya kan? Ini alirannya kan ke sini, tegak lurus. Ini keluar sana. Kalau ini tegak lurus poros, ya. Yang ini tegak lurus poros. Kalau yang ini masuknya sejajar, kemudian belok, kemudian tegak lurus. Ya. Jadi dihitung masuknya itu di sini, di B1 ini, ya, di titik ini. Nah ini adalah sudah tegak lurus, apa namanya ya, tegak lurus ya arah putaran atau sudu lah, tegak lurus sudu ya, tegak lurus sudu atau tegak lurus poros paling gampang ya. Ini tangensial, ini tegak lurus, kok tegak lurus poros ya, tegak lurus jari-jari ya. Oke, tegak lurus jari-jari gampangannya, maka itu disebut tekanan tangensial. Di D1 ya berarti di B ini, di B1. Kalau keluarnya di D2 berarti di B2 di sini. Ini sudah agak kencang di sini. Di sini agak lambat karena ini, kenapa lambat? Karena sini adalah besar, kemudian di sini adalah kecil, maka dia kecepatannya tinggi ya. Kita lihat ke berikutnya. Jadi sebelum ke berikutnya, ini N-nya ini adalah N-nya ini putaran ya, putaran dalam RPM ya, putarannya dalam RPM. Kemudian D1 ini adalah diameter satunya dalam meter, lalu kecepatan tangensialnya ini adalah meter per detik ya, namanya kecepatan ya meter per detik ya. Demikian pula untuk U2, boleh saja U2 sama dengan D2 pi N per 60 karena N nya adalah sama. Putaran 1 maupun putaran 2 itu putarannya sama ya kan, putarannya sama ya, tapi kecepatannya yang berbeda. Putaran di sini sama dengan putaran di sini, tapi kecepatan di sini akan berbeda dengan kecepatan di sini. Ya, ini namanya impelernya ini impeler ya, ada sudu-sudunya begini. Ini adalah impeler. Ya. Ini impelernya. Nah, kita ke slide berikutnya. Kita ke ya. Ini C1 kecepatan masuk absolut nih sebetulnya ya, kecepatan masuk absolut dan tegak lurus dengan U1 ya, dia tegak lurus dengan U1 itu C1. Kita lihat gambarnya tadi, C1 nya di mana. Ini CS ya, kemudian dia berubah menjadi C1 dihisap. Nanti kalau kita belajar segitiga kecepatan, maka kita akan lebih jelas lagi. Ini ada U1 nya, kemudian C1 nya ke sana, ini relatifnya ke sana ya, karena U nya ini adalah tegak lurus jari-jari yang tadi disebut tangensial, sedangkan C1 ini masuk ke lubangnya, ini lolos ini ke sana ya lolos. Jadi ini searah dengan jari-jari malah C1 nya. Kemudian W1 nya itu relatif. W1 itu kecepatan relatif akibat adanya C1 dan U1.
Di titik 2 juga ada W2, yaitu kecepatan relatif pada sisi keluaran akibat adanya U2 dan ada C2. Jadi C2 kecepatan keluar, U2 kecepatan keluar tapi kecepatan tangensial. Ya, C1 kecepatan masuk tetapi kecepatan absolut, sedangkan U1 adalah kecepatan masuk tetapi kecepatan tangensial. Nah, jadi Anda sudah tahu ada dua buah kecepatan di sini, ada kecepatan absolut sama kecepatan tangensial, malah satu kecepatan relatif. Ada U1, C1, dan W1. Di sisi keluaran ada C2, U2, dan W2. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ini. Nah, tadi sudah sampai sini ya, tapi kita tadi balik lagi. Ya, C1 ini tadi sudah dijelaskan, U1 sudah, N kecepatan dalam RPM, serta W adalah kecepatan relatif. Nah, karena adanya kecepatan-kecepatan ini, maka timbullah momen puntir. Nah, bagaimana momen puntir? Momen puntirnya adalah nih, ada M dot dikali R2. R2 ini adalah jari-jari keluaran ya, jari-jari luar. Ini jari-jari luar ya, jari-jari luar. Sedangkan R1 ini jari-jari masuk atau jari-jari di D1. Lalu CU2 ini adalah proyeksi dari C, proyeksi dari kecepatan absolut sejajar dengan U. CU1 ya proyeksi dari kecepatan absolut di titik 1, di titik masuk, sejajar dengan U1 ya. Nanti kalau kita masuk ke segitiga kecepatan juga akan jelas bagaimana cara mencari CU2, mencari CU1. Kalau M dot itu adalah laju aliran massa, ya kan? Siapa yang masih ingat? Satuannya apa? Satuan dari laju aliran massa. Yang paling gampang adalah kilogram per sekon atau per detik. Ya. Nah, ini kalau momen ini kemudian dikalikan dengan omega, ya, omega kecepatan sudut, ya, momen dikalikan dengan omega kecepatan sudut itu menghasilkan daya, ya. Momennya adalah ini. Kemudian kita kalikan omega saja, masuk aja omega ini, sehingga menjadi M dot R2 omega CU2 omega CU1 ya. Ini salah ketik, ini sebetulnya harusnya ini. Oh, ini masih bisa ya. Oh, sudah di bawah, tapi kok ini masih di atas. Oh, ini mungkin di sini. Oh, ini kita turunkan dulu ya. Ini CU2 sebetulnya ini salah ketik ini ya. Mana anunya nih? Waduh, tidak ada tempat mengeditnya ya. Nanti kita betulkan ini CU2 seperti ini. Yang jelas ini CU2 nya ini, CU2 nih seperti ini ya. Ini berbeda ya. Ini CU1 juga seperti ini. Ini mau saya betulkan langsung di sini, tidak bisa diedit, tidak bisa mengeditnya pakai persamaan equation 3 dalam MS Word. Nah, kalau ini dikalikan omega maka berubahlah menjadi daya. Ya, daya ini satuannya adalah nanti joule atau watt. Satuannya daya adalah watt ya, watt.
Sekarang kalau ini kita bagi dengan M dot ini, kita bagi dengan M dot, maka berubahlah dia menjadi meter satuannya. Satuannya menjadi meter. Jadi itu yang disebut dengan energi atau daya kerja spesifik. Itu Y. P adalah daya, Y daya atau kerja spesifik. Jadi kira-kira pertemuan pertama sampai di sini saja, sampai di ketemu daya saja. Jadi kalau nanti ada persoalan, Anda sudah tahu R2-nya, R1-nya, C-nya sudah ada, C2-nya sudah ada, omeganya ada, maka Anda bisa menghitung P ini, P pompa Anda, daya pompa Anda, ya. Kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu pada video berikutnya. Want you to know I love you so. Oh, could it be you do need me? We wasting time. Say you'll be mine, my love. Night and day you're there, in dreams beyond a compare, giving your love so divine. You could make these dreams come true if you walk into my life and say you're mine. Willingly I'll be yours. Willingly I'll fight for you. All my life and all my life I would give for you. Only you. Wish you're mine. Wish you belong.